Nyonya muda, apa yang akan kamu lakukan dengan teh itu? Buang saja. Nyonya muda, bisakah kamu memberiku sedikit? Paman, teh itu sudah terendam air. Tidak baik untuk diminum. Jika kamu suka teh, aku akan memberimu teh yang bagus. Tidak, aku hanya ingin teh yang terendam air. Kenapa? Karena rasanya enak. Bisakah kita masih meminumnya? Coba saja, jika kamu tidak percaya. Paman, teh itu terendam air dan dijemur selama berhari-hari. Sudah berjamur, kamu tidak bisa meminumnya. Nyonya muda, coba dulu. Ini Pak Mandor. Terima kasih. Bagaimana rasanya? Aromanya jauh lebih harum. Dan rasanya lebih kaya. Malam sebelum kemarin aku ingin sekali minum teh. Tapi aku tidak menemukannya di kapal. Jadi aku mengambil sedikit. Teh bata yang terendam air. Kupikir tidak akan terlalu buruk. Tapi aku tidak menyangka akan ketagihan. Setelah mencicipinya. Tapi bagaimana bisa? Jangan tuangkan tehnya. Ya. Apakah kamu akan menjual teh itu? Tentu. Tapi semua pedagang keliling tahu bahwa teh kita terendam air. Bisakah kita masih menjualnya? Aku akan mencari cara. Untungnya, kita akhirnya turun dari daftar titik kritis. Ini bukan hanya keberuntungan. Ini adalah kesenangan yang tak terduga. Akhirnya kita akan berhasil. Nyonya muda, kita benar-benar diberkati. Akhirnya kita punya teh untuk dijual. Ya. Aromanya memenuhi udara. Dengan bahkan bunga emas. Ya benar. Kakak. Kemarilah. Lihat dirimu, kenapa kamu berteriak-teriak? Kamu tidak terlihat seperti nyonya muda dari keluarga kaya. Aku butuh bantuanmu. Apa itu? Aku sudah mengumpulkan semua pelayan di halaman timur. Aku ingin kamu mengajari mereka berdandan, berpakaian, berbicara, dan membuat teh. Apa kamu mau buka rumah bordil? Kamu mikir apa sih? Aku pasti sudah buka kalau mau. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Lalu kenapa kamu mau aku mengajari mereka? Aku ingin mereka membuat teh untuk pedagang yang lewat di Yulongkuan untuk menjual tehnya. Mereka harus terlihat cantik. Ya, aku jago dalam hal itu. Ayo kita pergi. Pergi. Kenapa nyonya muda memanggil kita ke sini? Aku tidak tahu. Dia bahkan menyuruh kita memakai baju tercantik. Ya? Apa dia mau cariin kita suami? Apa kamu gila pengen punya suami? Ayo, guru kalian datang. Berdiri sudahlah. Guru kita datang. Kamu dulu. Bekerja di rumah. Dari besok, aku butuh kalian bantu beberapa hari di Yulongkuan. Kalau kalian keluar, harus bicara, bekerja, dan memperlakukan orang berbeda dengan yang kalian lakukan di rumah. Jadi aku undang Nyonya Han ke sini untuk mengajari kalian. Baiklah, jalan beberapa langkah dan tunjukkan padaku. Jalan beberapa langkah, oke. Semuanya ikuti, aku ikuti. Apa? Jangan cuma geleng-geleng kepala, ajarilah kami. Oke, lihat cara aku berjalan. Tidak, ini tidak benar. Kenapa tidak? Ini adalah cara saya bisa menjadi patah hati. Kita akan menjual teh. Kita harus sejernih. Seperti teh. Saya mengerti. Murni berarti sopan, kan? Ya. Saya ahli dalam hal itu. Baiklah. Sekali lagi. Angkat dada Anda. Condong ke kiri. Ayunkan diri Anda. Cobalah untuk lebih murni. Lebih murni? Baiklah. Ayo lihat saya angkat dada. Ayunkan diri Anda. Ini bagus. Bagus. Benarkah? Ikuti saya. Ayo. Ikuti.
Baiklah, lanjutkan. Angkat dada. Angkat kepala. Jangan terlalu dekat. Benar berjalanlah. Jangan terlalu banyak mengayun. Ayo santai. Benar berjalanlah. Gaunmu terlihat jelek, ganti. Tapi ini gaun baru. Pun saya juga baru saya membuatnya tahun lalu. Ini kuno, sangat kuno, semua harus ganti. Baiklah. Saya akan meminta Tuan Wang untuk membuat gaun baru untuk kalian semua. Nyonya Han akan memutuskan warna dan gaya. Itu hebat. Dan kamu juga akan ganti. Tidak masalah, kamu bosnya. Nyonya Han, gaun apa yang akan Anda buat untuk kami? Oh, apa nama tehmu? Bagaimana kalau teh fu bunga emas? Teh fu bunga emas? Saya mengerti. Terus berjalan. Benar? Dada tegak? Itu benar. Itu benar. Nona muda, kamu terlihat cantik dengan gaun ini. Kamu juga. Benarkah? Warnanya bagus. Ayo ambil. Pakai malam ini. Dan cantik besok. Ikut aku. Wanginya enak. Wanginya enak. Bagaimana penampilanku? Air teh bunga emas fu berwarna merah kekuningan terang. Jadi aku memilih warna kuning zaitun pucat. Namanya teh bunga emas fu. Jadi aku mengepang garis leher, gelang tangan dan tipet. Dengan bunga emas. Sebagai gema. Oh, kamu benar-benar melakukannya. Cantik. Terlihat cantik. Ya, kamu terlihat cantik. Maksudku gaunnya. Tapi maksudku kamu. Lihat dirimu. Muda dan cantik. Apakah kamu akan menjadi janda selamanya? Kakak, ayo ajari kami membuat teh. Aku tahu cara membuat teh. Tapi jika kita ingin melakukannya dengan anggun, kita harus belajar dari Nyonya Han. Ayo semuanya kemari. Mari belajar membuat teh. Ayo kemari. Oke. Nyonya, Tuan, apa yang kamu lakukan? kamu paling suka cinta teratai oleh Yodunyi, bukan? Aku kiliar hari ini dan mendapatkan beberapa teratai untukmu. Bagaimana kamu tahu itu? Aku mendengarmu membacanya beberapa kali. Aroma halusnya menyebar jauh sementara di sana ia berada dalam keadaan bersih. Sesuatu yang harus dihormati dari jarak dan tidak dinodai oleh pendekatan yang akrab. Oh, itu manis. Tuan, karena kamu akan membaca di sini, bolehkah aku tinggal bersamamu? Sesuka hatimu. Kakakku akan pergi ke kota ibu bulan depan. Mari kita adakan makan malam perpisahan sebelum dia pergi. Oke. Tuan, apakah kamu ingat jubah ini? Dalam kecelakaan itu, kamu menyelamatkanku dari Han Sanchun. Dan kamu mengenakan jubah ini padaku. Dari jubah itu, aku masih bisa merasakan suhu dan napasmu. Kemudian aku pulang dengan jubah ini. Dan meletakkannya di atas tempat tidurku. Aku memandangnya. Dan menyentuhnya setiap hari.
Ketika aku tiba di kota ibu, aku harus memanggil reformasi. Reformasi adalah kebenaran yang jelas bagi bangsa. Hanya reformasi yang akan menghilangkan kekurangan yang sudah lama ada. Dan hanya dengan cara ini bangsa kita akan makmur. Dan memiliki penampilan baru yang cerah. Bagaimana menurutmu reformasi harus dimulai? Aku pikir semua konvensi kuno yang ada harus dihapuskan. Konvensi baru harus ditemukan. Dan dihormati. Tidak ada yang boleh menempatkan dirinya di atas mereka. Baik dia seorang pangeran atau rakyat biasa. Tapi bukankah itu berarti meninggalkan Confucianisme dan para bijak kuno? Itu akan menyebabkan kebingungan besar. Kita sudah dalam kebingungan besar. Pejabat korup ada di mana-mana dan rakyat miskin. Kemerosotan moral dunia semakin buruk dengan jatuhnya upacara. Bisakah kita memiliki negara yang lebih buruk lagi? Jadi aku pikir, kita harus menghilangkan pola yang ada, dan mendirikan yang baru. Mr. Liu, apa pendapatmu tentang pendapatnya? Aku pikir, terlalu banyak radikalisme mungkin membuat sia-sia. Little Sante, mengapa kamu tidak membantu di dapur? Apa yang kamu terpana di sini? Ini semua yang aku miliki sekarang. Harga mungkin naik lagi jika kamu masih tidak menandatangani kontrak. Manajer Xie. Bos Bu. Kamu menang. Saya tidak punya alasan untuk berdebat bagaimana kalau ini. Mari kita tanda tangani dengan syarat yang kamu berikan kemarin. Selama 5 tahun? Apakah saya punya pilihan lain? Oke. Baiklah Bos Bu. Lihat. Banyak pedagang keliling berbaris di luar sana. Untuk membeli satu persatu. Jika kamu ingin menandatangani kontrak, silahkan keluar dan bergabung dalam antrian. Apa? Saya pelanggan besar. Saya membeli Wuchen kotak sekaligus. Dan kamu meminta saya untuk antri? Kami punya aturan sendiri. Semua pedagang keliling harus antri besar atau kecil. Kamu tahu apa? Kalian berdua berdagang teh. Tapi kenapa kamu begitu berbeda? Dengan Nyonya Wu? Pergi ke dia kalau kamu pikir dia lebih baik. Sayangnya dia hanya pandai bicara. Tapi dia tidak bisa memberimu satu batang teh bata pun. Oke, baiklah. Kami akan bergabung dalam antrian. Apa maksudmu? Manajer kami sangat lehat, sehingga dia akan makan siang. Kembali jam 1. Kembali jam 1. Jangan tutup toko. Jangan tutup toko. Dia sengaja menyiksa kita. Yulong Kuan meluncurkan teh baru. Yulong Kuan meluncurkan teh baru. APA, teh mereka jatuh ke sungai bukan? Kalau bukan karena itu, kenapa kita menderita di sini? Tepat sekali, mereka tidak punya teh untuk dijual bukan? Ikut saya dan kamu akan tahu. Apa? Ikuti dia, ikuti terus. Ayo mari kita pergi dan lihat teh baru itu. Pergi dan lihat. Teman-teman datanglah. Dan coba Golden Flower Fu dari Yulong Kuan. Datang dan coba. Lihat teh Golden Flower Fu dari Yulong Kuan. Coba dulu, coba teh Golden Flower Fu dari Yulong Kuan. Ayo lihat teh Golden Flower Fu baru dari Yulong Kuan. Ayo coba teh baru kami. Teh Golden Flower Fu. Coba dulu gimana rasanya. Ayo lihat teh Golden Flower Fu baru dari Yulong Kuan. Coba teh baru kami ini teh Golden Flower Fu. Coba dulu. Ayo coba begini. Permisi, teh Golden Flower Fu dari Yulong Kuan. Enak kan? Enak banget. Coba dulu, rasanya lembut. Teh Golden Flower Fu dari Yulong Kuan. Permisi. Nyonya muda. Bos Bu, Nyonya muda. Aku hampir nggak kenal kamu. Kudengar kamu punya teh untuk dijual ya? Iya, tapi aku nggak jual teh Fujingyang yang lama. Ini sesuatu yang baru. Teh Fujingyang. Iya, coba dulu, ayo coba deh. Warnanya lebih cerah dibanding teh Fujingyang. Merah tapi nggak keruh. Segar tapi nggak kasar. Lembut tapi nggak pahit. Teh yang enak. Nyonya muda, ini rasanya lebih enak.
dibanding teh Fu Jingyang yang lama. Ini teh baru dari Yulongquan. Namanya teh Golden Flower Fu. Apa ini? Ini Golden Flower. Aromanya seperti Golden Road. Nyonya muda, harganya berapa? Harga sama. Apa? Nyonya muda ya. Mari bertransaksi sesuai kesepakatan, kami ambil 5000 kotak. Tapi teh ini agak berbeda dari yang lama. Mungkin kamu harus banyak menjelaskan setelah bawa teh ini pulang. Jangan khawatir, karena rasanya aku tidak perlu menjelaskan banyak. Ini akan segera habis terjual. Ini berbeda tapi ini tetap teh yang Ayo bagus. coba-coba. Ayo. Manajer, apakah kita buka toko? Tunggu sebentar. Sudah jam 1. Beberapa hari yang lalu, aku memohon pada mereka untuk tidak menandatangani kontrak dengan keluarga Wu. Lihat bagaimana mereka menghinaku. Aku akan membalas 2 kali lipat pada mereka hari ini. Biarkan mereka menangku sedikit lagi. Oke. Manajer, sepertinya tidak ada siapa-siapa di luar. Tidak mungkin. Benar, aku tidak mendengar apa-apa. Buka pintu. Ayo coba dengan cara ini. Coba Golden Flower Fu Tea. Datang ke sini, ke sini. Silakan masuk. Bro Buhi, jangan khawatir. Aku akan menyiapkan teh untukmu sebelum hari ke-13. Aku yakin kamu bisa pergi pada hari ke-15. Oke, terima kasih. Manajer Yan. Kita menandatangani ini kontrak 5 tahun bukan? Aku akan membuatnya 10 tahun. Oh, terima kasih Bro Buhi. Selain itu, setelah aku kembali kali ini, aku akan memberitahu semua pedagang dari suku-suku terdekat bahwa mereka harus pergi ke Yulongquan untuk teh. Siapapun yang pergi ke toko teh keluarga Shen adalah bodoh. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa, sampai jumpa. Dah. Dah. Tidak mungkin. Bahkan jika keluarga Wu mengimpor lagi dari Hubei, tidak bisa dipindahkan ke sini dalam beberapa hari ini. Tuan, itu benar-benar benar. Keluarga Wu menjual Golden Flower Fu Tea. Pedagang keliling semua kembali ke mereka. Golden Flower Fu Tea, APA? Aku juga tidak tahu. Tapi siapapun yang mencobanya bilang, teh Fu Golden Flower rasanya lebih lembut. Dan tidak terlalu pahit. Dibandingkan teh Fu Jingyang yang kita jual. Bagaimana dengan Buhi? Jangan sebut namanya. Dia yang memulainya. Master, bagaimana kita harus menghadapinya? Kita harus minta bantuan Bos Du. Pedagang keliling bilang kalian adalah 6 kecantikan keluarga kami. Dan mereka hanya akan datang ke Yulongquan. Hanya karena kalian. Tapi ada juga yang bilang, kalau kalian menggoda para pedagang, jangan marah. Jika aku bisa membantu nona muda menjual teh, aku hanya akan senang. Mengapa aku harus marah? Chun Xing, kau terlihat paling cantik hari ini. Sejak aku mengenalmu. Ya? Sejak aku lahir, ini pertama kalinya aku berdandan. Mungkin ada tuan muda yang jatuh cinta padamu. Dan sedang dalam perjalanan. Untuk melamar. Fulai, jika kau terus bicara sembarangan, aku akan menyobek mulutmu. Ini dia.
Bos Shen. Ayo, silakan duduk. Kau datang tepat waktu. Pangeran muda baru saja menulis surat kepada kami dan meminta kami untuk membangun rumah uang. Bos Du. Aku khawatir tidak mudah menjalankan rumah uang. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah punya rencana. Baiklah, Long Shenghi akan mengurus izin dan pelanggan. Kau yang akan mengurus peminjaman uang. Untuk keuntungannya, aku ambil 30% dan kau ambil sisanya. Berapa banyak uang yang kau butuhkan? Setidaknya 200.000 tael perak. Pada awalnya menurutku. 200 tael perak. Apa? Bos Du, jujur saja. Kita sudah di shift terakhir kita. Hari ini saya datang untuk minta bantuan. Bos Shen, jangan bercanda dengan saya. Bos Du, cek saja dan kamu akan lihat. Ditekan oleh Yu Longquan dari keluarga Wu. Toko teh kita belum menghasilkan uang. Dalam 6 bulan terakhir. Kami punya teh bata senilai puluhan ribu tael. Dari bisnis obat, Sheng Longquan dari keluarga Wu menguasai 60%. Kami hanya menguasai 10%. Tapi di gudang kami kelebihan stok produk senilai ratusan ribu tael. Dari bisnis bulu, keluarga Wu menguasai 50%. Kami paling banyak menguasai 20%. Juga dengan produk senilai lebih dari 100 ribu tael. Bagaimana dengan Xingyue Trade House? Ini dia, lihat. Tapi, ketika anakmu menjalankan toko, dia menghasilkan 300 ribu tael hanya dalam beberapa bulan. Sejujurnya, pelanggan terbesar Xingyue Trade House telah diambil oleh janda itu. Dia bahkan menandatangani kontrak 10 tahun. Saya sudah menghabiskan banyak energi untuk menghasilkan keuntungan kecil yang kita punya sekarang. Bos Du, saya tidak bisa memberikanmu 200.000 tael perak. Bahkan jika kamu bunuh saya sekarang. Bos Du, jika kamu tidak membantu saya sekarang, hanya dalam 1 tahun, merek kita akan hilang di Jingyang. Maka kamu harus mencari partner lain. Maksudmu, kamu bisa bertahan 1 tahun? Saya akan bunuh dia dalam kurang dari 1 tahun. Ya. Cari beberapa penjual untuk menulis surat tuduhan bersama. Tulis seperti ini. Hati-hati. Cepat percepat. Mener Li Hongping dari Chengdu de Xinquan. Mener Li Hongping dari de Xinquan. Nona muda, Tuan Weiwu Tuan Weiquan. Ini adalah buku akun Chengdu de Xinquan tahun ini. Mener Li. Buka. Nona muda ini adalah keuntungan tahun ini. Total 4.234 tael perak. Li Hongping, kamu bekerja dengan sangat baik tahun ini. Teruskan usahamu. Terima kasih, terima kasih. Manajer yang Linking dari Lanzhou, Yu Longquan. Manajer yang Linking dari Yu Longquan. Nona muda Tuan Weiwu dan Tuan Weiquan. Bisnis kita sangat sukses tahun ini. Lihat, buku akunnya jauh lebih tebal dari sebelumnya. Manajer yang. Ayo buka kotaknya. Sebanyak ini? Semua ini berkat teh Fu bunga emas. Akan ada lebih banyak tahun depan.
Kita akan membutuhkan 4 kotak tahun depan. Untuk daun-daun emas ini. Hebat, kami akan mengandalkanmu. Terima kasih Nona muda. Manajer Gao Baolu dari Guangzhou Heng Changquan. Manajer Gao Baolu dari Heng Changquan. Nona muda Tuan Weiwu Tuan Weiquan. Baolu. Mengapa kamu datang dengan tangan kosong? Apakah kamu tidak menghasilkan uang tahun ini? Tuan, tenang, ini dia. Oh, kamu membawa catatan. Saya kembali dari Guangdong yang paling jauh. Jika saya membawa uang tunai di jalan, saya akan menggandeng Pengkiri. Ya. Manajer Gao, perjalananmu panjang. Bersenang-senanglah malam ini. Tentu saja. Selamat tinggal Nona muda dan tuan-tuan. Manajer Wuhan Feng Jukuan. Bawa piringnya. Datang. Bantu saya. Ayo sajikan. Para manajer. Silakan masuk. Silakan masuk. Isi cangkirnya. Ya. Silakan lewat sini. Ayo lewat sana. Silakan lewat sini. Boleh kita duduk di sini? Silakan duduk. Duduklah. Ayo duduk di sini. Manajer lewat sini. Silakan duduk. Hidangannya terlihat enak sekali. Selamat menikmati. Lihat burung phoenix itu cantik sekali. Manajer Gao. Kami punya tamu terhormat untuk meja utama. Silakan ikut saya ke meja lain. Ayo pergi. Terima kasih. Silakan lewat sini. Para manajer. Silakan masuk. Silakan duduk di sini. Maaf. Meja ini juga untuk tamu terhormat. Coba meja lain, silakan. Bukankah kita tamu terhormat? Ya. Kita yang paling banyak menghasilkan uang untuk bos tahun ini. Saya kira ini pesta untuk kita, bukan? Kenapa kita tidak bisa duduk di atas garam? Maaf para manajer. Maaf atas itu. Silakan lewat sana. Terima kasih, terima kasih. Ayo silakan lewat sini. Silakan duduk. Bendahara di mana Nona muda? Dia sedang menyambut tamu terhormat di pintu. Saya pamirka. Anda akan tahu saat mereka datang. Pasti mereka pejabat. Kita sudah bekerja keras sepanjang tahun. Tapi bos masih tidak menghargai kita. Oh, apa Nona muda bilang sesuatu padamu ketika kamu menyerahkan laporan keuangan? Tidak, dia hanya mengangguk. Tidak berkata apa-apa padaku juga. Tuan berkata terima kasih. Kami bukan hanya manajer, tapi juga semacam pemegang saham. Dia bahkan tidak memuji kami. Dia benar-benar hebat dalam berbisnis. Tapi dia lemah dalam kode etik tradisional. Ini datang tamu terhormat. Ibu. Lihat anak bodohku. Lihat anak bodohku. Ibu, kenapa kamu di sini? Nyonya muda mengirim sedan untukku. Dia bilang aku tamu terhormat malam ini. Ibu. Ayah ibu. Nak, bangun. 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 Nak. Ayah ibu. Ibu, siapa yang menyangka ini? Orang tua, silakan duduk. Manajer dan asisten silakan duduk.
Saya sudah bekerja bertahun-tahun. Ini pertama kalinya. Bos menggandeng orang tua saya untuk makan malam. Siapa yang menyangka? Orang tua kita adalah tamu terhormat tahun ini. Ibu ayo, duduk. Terima kasih Nyonya Muda. Duduklah. Tuan Wei Wu kesini silakan. Tuan Wei Kuan kesini. Silakan duduk. Oke semua duduk. Jaga ini. Kesini silakan. Tuan Wei Wen duduklah. Wang Shijun ambilkan saya meja. Diam silakan. Nyonya Muda ada yang mau dikatakan. Manajer dan asisten. Toast pertama. Untuk leluhur kita di tanah ini. Untuk berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan kita semangat untuk bertahan dalam kesulitan, dan karakter untuk memperbaiki diri kita, sehingga kita telah menghasilkan banyak uang tahun lalu. Berharap leluhur kita terus memberkati kita untuk tahun yang lancar dan aman lagi, dan keberuntungan besar. Bravo. Bravo. Semoga tahun ini lancar. Bersulang. Toast kedua. Untuk orang tua kita. Manajer bekerja jauh dari kampung halaman. Kamu berusaha keras untuk bisnis kita dan tidak sempat merawat orang tua mereka. Saya sangat menghargainya. Dan saya juga merasa bersalah. Ayah dan ibu. Kalian telah melalui banyak hal tahun lalu. Maaf orang tua tercinta. Saya meninggalkan rumah sejak muda. Tidak merawat orang tua saya adalah penyesalan terbesar dalam hidup saya. Semua orang di sini adalah saudara saya. Orang tua kalian juga milik saya. Tahun baru akan datang. Saya akan bersujud kepada orang tua kita atas nama saudara-saudara saya. Semoga kalian sehat dan aman. Semoga kalian sehat dan aman. Duduk, bangun. Bangun anak-anak. Bangun. Toast ketiga. Untuk saudara-saudaraku. Bravo. Gelas tidak cukup untuk itu. Berikan padaku. Bravo. Kita akan menggunakan mangkuk juga. Kalian adalah manajer toko utama. Dan pemegang saham keluarga kita lebih seperti saudara saya. Saya hanya punya satu kalimat untuk kalian. Saya tidak meragukan yang saya gunakan atau menggunakan yang saya ragukan. Satu kalimat untuk para pemegang saham. Kita akan berdiri bersama menghadapi badai dan tekanan untuk saudara-saudara. Ini semua yang bisa saya katakan. Kita akan berbagi keberuntungan bersama dan menghadapi tantangan bersama. Berbagi keberuntungan bersama dan menghadapi tantangan bersama. Habiskan. Habiskan. Hebat. Peminum ulung. Hebat, peminum ulung. Habiskan hebat. Nona muda Anda menganggap kami sebagai saudara. Kami tidak akan pernah mengecewakan Anda. Kami akan berusaha lebih keras untuk menghasilkan lebih banyak uang tahun depan. Ya, hasilkan lebih banyak uang. Nona muda, saya Gao Peilu. Akan setia kepada Anda mulai sekarang. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta.
Nona muda jangan khawatir. Kami akan lebih rajin tahun depan. Untuk membuat kemajuan lebih besar untuk bisnis Anda. Luar biasa. Ayah ibu habiskan. Ayo semuanya habiskan. Ayo. Bersulang. Bersulang-bersulang. Anggur yang enak. Ayah dan ibu. Manajer dan asisten. Apakah Anda menikmati makanannya? Ya. Apakah Anda menikmati anggurnya? Ya. Kami sudah minum terlalu banyak. Nona muda. Menyiapkan hidangan terakhir untuk Anda. Saya akan membawakannya. Bawa, bawa, bawa. Xiao Wu. Hidangkan masakannya. Apakah Anda menyukainya? Ya. Ini terlalu mahal. Mahal. Ada yang lebih mahal. Lebih mahal? Sajikan hidangan kedua. Ayo cepat. Apa ini? Beberapa hari yang lalu kuil Konfusius di Jingyang direnovasi. Nyonya muda menyumbang banyak uang. Tapi bukan atas namanya. Melainkan atas nama kalian. Rubing di depan kalian. Adalah prasasti renovasinya. Kalian akan melihat nama kalian di sana. Lihat namaku ada di sana. Apakah kalian melihat nama kalian? Ya ya. Emas itu adalah hadiah atas kerja keras kalian sepanjang tahun. Renovasi kuil Konfusius adalah jasa besar yang bermanfaat bagi kota dan keturunan. Ini adalah hadiah tahun baru yang paling berharga untuk kalian. Kebaikan tak mengenal batas. Hebat, hebat. Betapa murah hati dan baik hatinya. Kami semua sangat mengaguminya. Di masa depan kami akan mengikutinya. Tidak peduli kesulitan apa yang kami hadapi, baik dalam urusan pribadi maupun resmi, kami akan mengikutinya. Kami akan mengikutinya. Terima kasih banyak kepada Nyonya Muda. Terima kasih banyak kepada keluarga Wu. Terima kasih banyak kepada keluarga Wu. Ayah Wupin. Tahun baru akan datang. Aku datang untuk mengambil lampu persembahan. Wupin. Kamu mendengar tawa di luar sana bukan? Ayah, apakah kami mengganggumu?
Wupin. Kamu masih ingat? Kita pernah membahas tentang mengembangkan keluarga kita dan berdagang di setiap sudut di peta. Sekarang dengarkan. Tahun ini, kita telah menghasilkan 400.000 tael perak. Kita agak mengembangkan keluarga kita. Kamu dan ayah pasti senang, bukan? Semua orang senang. Tapi aku Wupin. Sejak kau meninggal, semua kebahagiaan telah tertulis di air. Tapi ketidakbahagiaan selalu bertahan lama dan tidak hilang. Seperti sekarang. Aku sudah menjual banyak produk dan menghasilkan banyak uang. Tapi aku sama sekali tidak bisa membuat diriku bahagia. Apa anggur ini? Ini brandy. Chong Hou membawanya kembali. Saat dia pergi ke Eropa untuk meminta maaf, dia memberikannya kepada pangeran muda. Dan pangeran muda memberikannya padaku. Wow, ini benar-benar sulit didapat. Dan ini hadiah dari pangeran muda. Tidak diragukan lagi, ini harta. Kamu minum anggur dari pangeran muda, maka kamu harus membantunya. Bos Shen, apakah kamu sudah memutuskan tentang rumah uang? Bos Du, aku tidak punya uang sebanyak itu. Oh Bos Du, aku sudah melakukan apa yang kau minta. Mengapa Janda dan Xiao Baishi masih penuh semangat? Kita sudah menyebarkan cukup banyak rumor. Penyelidik sensor juga sudah mengajukan pernyataan ke tahta. Berita akan tersebar tahun depan. Kamu akan lihat. Selama Xiao Baishi jatuh dari kekuasaan, janda itu akan segera mati. Dan saat dia mati, aku yakin bisa mengumpulkan 200.000 tael perak dalam 2 atau 3 tahun. Maka aku akan menunggu dan melihat. Aku juga. Bangsa kita dulu megah, tapi sekarang dihina oleh kekuatan besar dengan semena-mena. Ketika kita bangkit dengan kuat dan belajar dari Barat, kita dituduh menggulingkan bangsa. Tapi jika kita tetap puas dengan keadaan kita akan segera memiliki bangsa yang terpecah belah dan tidak berdaulat. Jika kamu ingin mendengarkan, kamu boleh masuk. Tuan Liu. Aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Aku menemukan itu. Kamu sangat suka mendengarkan reformasi. Ya, Kamu bisa membaca buku-buku ini setelah kelas dan kerja.
Turunkan sedan. Selamat datang guru tersayang. Baisi. Sudah 1 tahun sejak terakhir kita bertemu. Ya, kamu masih terlihat anggun. Silakan masuk. Baisi. Pada hari pernikahanmu, aku sibuk dengan keadaan darurat Beyang. Dan tertahan. Sayang sekali aku tidak datang. Aku menerima tulisan indahmu, seolah aku melihatmu. Itu kehormatan bagiku. Kamu punya lebih sedikit buku di rak. Aku gagal menerapkan beberapa dari mereka. Jadi aku meninggalkannya. Aku membaca buku baru-baru ini. Berjudul Pandangan Baru pada Klasik Konfusianisme. Penulisnya tampaknya sangat sombong. Tapi bukunya agak menarik. Kamu bisa membacanya ketika kamu punya waktu. Oke, aku akan membacanya ketika aku senggang. Apa yang kamu datang untuk? Di Jingyang. Ada seseorang bernama Shen Xingyi, kamu kenal dia? Kami kadang bertemu. Agak kenal dia. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Dia dari keluarga Shen. Tapi dia tidak hanya mengejar keuntungan. Dia bertingkah seenaknya. Tapi dia jujur dan teliti. Tahun lalu Shen Xingyi tiba-tiba pergi ke Shanghai. Dan menjelangkan Xingyu Trade House. Kamu tahu itu? Aku tahu dia pergi ke Shanghai. Tapi aku tidak tahu dia menjalankan rumah dagang. Karena hubungan antara keluarga Shen dan Mingli. Aku mengawasinya. Apakah kamu menyarankan Xingyu Trade House adalah ide pangeran muda untuk menyiapkan cadangan di Shanghai? Ya, sama seperti aku menjadikanmu bupati di Jingyang. Apa yang telah dilakukan Shen Xingyi di Shanghai? Dia berperilaku dengan baik. Dia membuat beberapa kesepakatan dan menghasilkan banyak uang. Tapi sesuatu terjadi tidak lama yang lalu. Xingyu Trade House membantu seorang pedagang asing untuk membeli sejumlah sutra mentah. Tapi itu ditahan oleh Mingli. Kesepakatan itu akhirnya dibatalkan. Mengapa Mingli melakukan itu? Si Zheyang, saya kenal dia. Dia pasti melakukan itu untuk mengancam Shen Xingyi. Si Zheyang, saya kenal Shen Xingyi. Dia seharusnya tidak menerima Mingli. Tidak lama setelah itu, Shen Xingyi menghilang dari Shanghai. Xingyu Trade House hampir stagnan. Tapi beberapa hari yang lalu, sutra mentah yang ditahan tiba-tiba dikembalikan ke Xingyu Trade House. Tapi saya dengar bahwa Long Shenghe sekarang adalah pemegang saham baru Xingyu Trade House. Jadi tampaknya, pembukaan Xingyu Trade House tidak ada hubungannya dengan Mingli. Shen Xingyi menjalankan rumah dagang di konsesi. Jauh dari rumah. Ini juga membuat orang berpikir. Lalu apa pendapatmu? Pangeran muda. Terlalu serakah. Siapapun yang bekerja sama dengannya mungkin memiliki kritik yang tidak terucapkan. Selain itu, Shen Xingyi muda dan agresif, yang memiliki ego yang besar. Seseorang mengambil 30% saham dari rumah dagang yang menguntungkan. Saya kira dia pasti marah. Jadi kamu pikir kita bisa menggunakan Shen Xingyi? Pangeran muda adalah pelindung keluarga Shen, dan keluarga Shen adalah sumber dana mereka. Ini akan baik bagi kita jika mereka terpecah dalam hati dan praktik. Guru. Salam Tuan Zhang. Ini istri saya. Jangan sungkan. Saya sering mendengar tentang Anda. Sungguh suatu kehormatan bertemu Anda hari ini. Murid saya sangat cerdas, tapi tidak terlalu teliti. Sekarang dia ada Anda yang merawatnya. Benar-benar keberuntungannya. Tuan Zhang, saya sendiri yang membuat kue renyah ini. Baru saja selesai. Silakan cicipi selagi masih hangat. Anda sendiri yang membuatnya. Saya beruntung bisa mencicipinya hari ini.
Kue ini rasanya seperti bulan. Renyah dan manis. Anda benar-benar membuat camilan yang lezat. Ya, dia pintar memasak. Istri saya juga pandai memasak. Tapi jauh lebih buruk dibandingkan dengan istri Anda. Terima kasih Tuan Zhang. Santai saja. Boleh saya permisi? Maaf mengganggu Anda. Silakan. Jika saya menemukan Shen Xingyi, saya akan mencoba membawanya ke sini. Silakan duduk. Guru. Apakah Anda mencari Shen Xingyi? Ya, Saya mendengar tentangnya dari saudara saya. Shen Xingyi. Gubernur Zhao. Siapa sangka tuan muda keluarga Shen berada di tempat ini. Saya penasaran apa yang Anda alami hingga membuat Anda begitu terpuruk. Apakah itu Xingyue Trade House? Bolehkah saya meminjam Anda sebentar? Gubernur Zhao katakan saja langsung. Mengapa Ming Li menahan sutra mentah Anda? Anda harus bertanya padanya. Sekarang Long Shenghi adalah pemegang saham Xingyue Trade House. Apakah Anda benar-benar pasrah? Bagaimana jika tidak? Saya bisa membantu Anda. Anda. Keluarga Anda bekerja sama dengan Long Shenghi dalam bentuk saham. Tapi sebenarnya kamu sudah turun menjadi budak keluarga. Long Shenghi menggembel 30%. Dari setiap sen yang kamu hasilkan. Dan kamu harus meminta izin Long Shenghi untuk setiap keputusan yang kamu buat. Kamu tahu banyak sekali. Aku juga tahu kamu pergi ke Shanghai untuk melarikan diri dari Du Mingli. Itu sebabnya kamu menjalankan Xingyue Trade House. Bahkan jika kamu melarikan diri ke konsesi, Du Mingli masih bisa menemukanmu. Dan dia bisa mengambil alih secara paksa bisnis yang kamu ciptakan. Oke. Katakan padaku bagaimana kamu akan membantuku. Aku tidak bisa membantumu, tapi aku bisa menunjukkan caranya. Apa itu? Bekerja sama denganku untuk menyingkirkan Ming Li dan memotong kekuatan di belakangnya. Maka keluarga Shen bisa melepaskan diri dari pangeran muda. Kamu ingin aku membelot ke kamu. Aku mau jika kamu bersikeras. Artinya, aku akan mematuhi Zhang Changqing daripada pangeran muda. Aku hanya akan mengganti majikan. Bagaimana aku bisa mengubah keadaan kita? Tidak. Tuan Zhang Bernie Memila Industri Bergaya ketika dia dikutuk secara universal. Dia sangat berbeda dengan pangeran muda yang menggelapkan uang negara. Zhao Baisi katakan padaku. Apa akar penyebab negara kita lemah? Orang Cina mengikuti jalan yang sudah ada dan pejabatnya korup. Jika Cina ingin memperbaiki dirinya, dari mana kita harus memulai? Hanya dengan mendirikan industri bergaya barat dan membersihkan korupsi politik, negara bisa diperbarui. Menurutku, menjalankan beberapa biro tenun atau membunuh beberapa pejabat korup tidak akan memperkuat negara kita. Sama seperti kita membunuh Du Mingli. Tidak akan dengan mudah menyelesaikan masalah kita. Lalu apa pendapatmu tentang itu? Reformasi. Banyak orang telah berdiri kisah untuk meningkatkan industri bergaya barat selama beberapa dekade. Reformasi. Reformasi yang kau sebut hanya di cabang-cabangnya itu kategori. Tapi aku bicara tentang reformasi yang esensial. Itu garis besarnya. Jadi bagaimana kau akan mereformasi garis besarnya? Aku juga sedang mencari jawabannya. Tapi aku percaya, kau dan Tuan di belakangmu tidak cukup kuat untuk menyelamatkan negara kita atau keluarga kita.
Aku melihat Nyonya Muda dan Gubernur Zhao berciuman dan berpelukan. Gubernur Zhao, ini benar aku memperingatkanmu. Jangan bergosip. Diam, Nyonya Muda datang. Cepat. Nyonya Muda, Nyonya Muda. Nyonya Muda. Chunsing. Cari tahu apa yang sedang dibicarakan para penenun. Baik, Nyonya Muda ini pengeluaran bulan ini. Performa jauh melampaui harapanku. Sejak pabrik dibuka, permintaan selalu melebihi pasokan. Semua orang mendapat untung besar darinya, termasuk penenun petani kapas, pedagang keliling, bahkan kafilah transportasi. Performa ini cukup baik untuk membuat anggota Akademi Kekaisaran diam, yang meragukan bahwa tenun mesin mungkin menyebabkan pengangguran. Apakah rumor ini masih terdengar? Sejak Pangeran Chun meninggal, dan seseorang menjadi kanselir utama, rumor itu muncul. Dan bahkan semakin parah. Aku pergi ke Shen Xingyi beberapa hari lalu. Tapi dia tidak mau bekerja sama dengan kami. Dia tidak mempercayai kami. Dia sepertinya punya pemikiran lain. Untuk menyelamatkan Cina, kita harus mereformasi. Reformasi bukan kata baru. Bahkan dalam prinsip umum industri, gaya barat Menteri Li, perdamaian diperlukan untuk hubungan eksternal dan reformasi untuk internal. Tapi reformasi yang dijelaskan oleh Shen Xingyi sepertinya membalikkan seluruh istana kekaisaran. Ini juga banyak dibicarakan belakangan ini. Terdengar agak masuk akal. Sekalipun Menteri Li cakap dan pintar, dia telebekerja dengan katakun seperti sedang berjalan di atas es tipis. Dan mereka ingin membalikkan seluruh istana kekaisaran. Hanya perasaan pribadi para sarjana. Tapi jika Shen Xingyi berpikir seperti ini, kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Cari kesempatan untuk berbicara dengannya. Kamu bisa memenangkannya dengan cara apapun. Jika perlu. Dari paling tail perak kuntangan. Keluarga Wu mengambil 80%. Seperti yang disepakati untuk merekrut saham. Pemerintah bertanggung jawab atas 20% dan mereka memiliki 80%. Tapi keluarga Wu hanya membayar sebagian uang. Dalam beberapa tahun terakhir, Biuro tidak akan menghasilkan banyak keuntungan. Jika bukan karena preferensi pajak dan perlindungan paten. Dari kita. Ya, tapi Biuro tidak akan ada tanpa keluarga Wu. Setelah Biuro dihancurkan, keluarga Wu hampir menjual semua propertinya untuk menginvestasikan kembali, sehingga Biuro dibuka kembali. Jadi keluarga Wu layak mendapatkan keuntungan yang besar sekarang. Siapa patriar halaman timur sekarang? Nyonya Muda You Ying dari halaman timur. Seorang wanita. Dia seorang wanita. Tapi dia pintar cakap dan baik hati. Dia satu-satunya. Saya ingin bertemu dengannya secara pribadi. Untuk berbicara. Itu mudah. You Ying adalah sepupu ipar istri saya. Saya akan meminta istri saya untuk mengadakan pesta keluarga. Dan mengundang You Ying. Dan kita juga bisa mengundang istri Anda. Untuk mencoba masakan istri saya. Itu akan sempurna. desas-desus semua desas-desus. Apa? Mereka bilang, semuanya tersebar di Jinyang, bahwa kamu berselingkuh dengan Gubernur Zhao. Gubernur Zhao dan aku. Gubernur Zhao paling membenciku seumur hidupnya. Tapi mereka bertanya-tanya,
Mengapa Gubernur Zhao memberikan semua sahamnya padamu? Yang menghasilkan banyak uang. Hanya karena dia? Nona muda, mari kita kirim beberapa orang untuk meluruskannya di jalan. Tidak perlu. Tapi itu merusak reputasimu. Aku sudah dilemparkan ke sungai. Mengapa aku takut dengan rumor seperti itu? Tapi bagaimana jika Gubernur Zhao atau Nonai mendengar tentang itu? Apa yang akan mereka pikirkan tentangmu? Nona muda. Nona muda, ada kartu undangan untukmu. Kakak I tidak akan berpikir sembarangan. Lihat. Dia mengundangku makan malam. Linglong. Tuan muda, aku akhirnya menemukanmu. Biarkan aku melihatmu. Mengapa kamu memakai gaun panjang seperti itu? Mengapa gaunnya robek? Lepaskan, aku akan memperbaikinya untukmu. Bagaimana kamu menemukanku? Berani kamu bertanya. Ketika kamu meninggalkan rumah, kamu tidak meninggalkan pesan apapun. Tuan dan Nyonya tidak dapat menemukanmu dimanapun. Aku harus bertanya pada semua orang, di semua tempat yang tidak mereka kunjungi. Aku pikir, aku akan mencarimu selama 2 tahun jika aku gagal dalam 1 tahun. Dan jika aku gagal dalam 2 tahun, aku akan pergi 3 tahun. Aku akan menemukanmu berapapun lamanya. Tapi untungnya, aku menemukanmu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Aku sudah pergi, mengapa kamu mencariku? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku tidak bisa mencarimu? Baiklah, baiklah. Sekarang kamu melihatku, kamu boleh pergi. Aku menemukanmu setelah semua kesulitan ini. Aku tidak akan kemana-mana. Kamu tidak? Lalu kenapa kamu tinggal di sini? Untuk merawatmu. Kamu serius? Pernahkah kamu melihat seorang pelayan bekerja dengan seorang pembantu? Tapi kamu membawa Tianxi dan Tianyu bersamamu. Ketika kamu bekerja sebagai salesman. Itu dulu. Aku menyembunyikan nama asliku dan tinggal di sini. Hanya karena aku tidak ingin hidup seperti dulu. Langsung saja. Kamu hanya tidak menyukaiku. Bukan kamu. Aku tidak menyukai diriku sendiri. Yang Master, dengarkan aku. Lihat. Gaunmu robek begitu parah. Tidak ada yang menambahnya untukmu. Kamarmu sangat berantakan. Dan tidak ada yang membereskannya. Kamu butuh seseorang untuk merawatmu. Baiklah. Tambal gaunku dan bersihkan kamar. Kemudian kamu boleh pergi. Baik. Oh. Aku akan datang besok. Tidak mungkin. Jangan datang lagi. Dan jangan beritahu siapapun bahwa aku di sini. Bagaimana kalau begini? Aku akan datang setiap 3 hari. Tidak mungkin. Kalau begitu aku akan beritahu ayahmu. Kamu di sini. Baiklah, datanglah sebulan sekali. 3 kali. Kamu sedang tawar-menawar denganku? Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu sekarang juga. Baiklah. Kamu yang berkuasa, kamu yang menentukan, oke? Bisakah kamu melepas gaun itu sekarang? Aku akan melakukannya sendiri. SISY. Kakak, Sudah lama sejak terakhir kali aku makan masakanmu. lihat dirimu. Haruskah aku berpura-pura di depanmu? Soal Gubernur Zhao Anda, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Jadi bagaimana rasanya menjadi Nyonya Zhao? Hebat. Apakah dia baik padamu? Ya, Itu bagus. Beritahu aku jika dia tidak baik padamu. Aku akan memarahinya. Guru, silakan lewat sini. Baik.
Gubernur Zhao, saya tidak tahu Anda ada tamu. Santai saja, mereka adalah bagian dari kita. Ini adalah guru saya Tuan Sang Changqing. Dan ini adalah istrinya. Ini adalah Nyonya Wu. Anda adalah Tuan Sang yang membantu kami menghubungi mesin tenun bekas. Saya sudah lama ingin berterima kasih, tapi tidak ada kesempatan. Sangat terhormat bagi saya untuk bertemu dengan Anda hari ini. Halo Tuan Zhang dan Nyonya Zhang. Pria yang mencapai hal besar tidak mempermasalahkan hal kecil. Nyonya Wu, Anda berpikiran luas dan cerdas. Anda adalah satu-satunya. Guru, silakan duduk di tempat kehormatan. Baik. Nyonya Zhang, silakan duduk. Baik. Linglong. Bagaimana kabar orang tua dan nenek saya? Mereka baik-baik saja. Tapi Nyonya, sakit karena merindukanmu. Sakit? Apakah parah? Dokter bilang itu disebabkan oleh depresi. Beberapa hari yang lalu dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi akhir-akhir ini dia jauh lebih baik. Jangan khawatir. Selesai. Kenakan ini. Saya akan melakukannya sendiri. Biarkan saya membantu Anda. Linglong. Berapa umurmu? Mengapa tiba-tiba bertanya? Hitung sendiri. Aku mulai bekerja untukmu sejak umur 11 tahun. Baiklah, aku akan bicara dengan ibuku. Dia mungkin akan memberimu uang dan membiarkanmu pergi. Kamu bercanda lagi. Aku serius. Apa kamu akan meninggalkanku? Aku mempertimbangkan untukmu. Tapi kita sudah sepakat bahwa aku akan melayanimu selamanya. Siapa yang setuju dengan itu? Tapi saat kamu membeliku, perjanjiannya jelas menyatakan bahwa aku akan menjadi pelayan selamanya. Oh, maksudmu perjanjian itu? Itu tidak masalah. Aku akan mengubahnya untukmu. Aku tidak pergi, aku akan bersamamu selamanya. Kenapa kamu ingin bersamaku? Tuan muda, kalau kamu menikahiku, aku akan menjadi selir kamu. Kalau tidak, aku ingin menjadi pelayanmu selamanya. Bangun. Apa kamu bodoh? Ya, aku bodoh. Gadis yang bodoh. Aku tahu. Aku tidak sebaik dia. Dia sudah belajar banyak dan mengalami banyak hal. Tapi aku punya perhatian penuh untuk bersamamu dan merawatmu. Linglong. Kalau kamu benar-benar tinggal bersamaku, kamu akan kehilangan banyak hal. Aku tidak berpikir begitu. Linglong. Aku pikir kamu harus pergi. Temukan seseorang yang benar-benar kamu sukai. Dan punya anak dengannya. Itulah yang pantas kamu dapatkan. Tidak. Aku milikmu. Aku tidak pergi. Kalau kamu milikku, kamu harus mendengarkanku. Tinggalkan keluarga kita. Lihat dunia di luar sana. Dan lihat pria lain. Tapi, Kalau kamu benar-benar suka sama aku, bantu aku mewujudkan satu keinginan. apa itu? Aku berharap semua pelayan dari rumah Bu bisa hidup bahagia. Kamu berinvestasi di Biro Tenun Mekanik secara mandiri. Aku sangat menghargai wawasan dan keberanianmu. Aku juga menghargai saat kamu tidak kenal lelah.
berkeliling untuk industri gaya barat. Kita berada di kubu yang sama, yang bekerja untuk bangsa dan rakyat. Ayo, Bersulang. Wui, kita merasa seperti teman lama saat pertama bertemu bersulang untuk kita. Terima kasih Nyonya. dalam visi awalku, menjalankan biro tenun mekanik akan menghasilkan keuntungan dari bersaing dengan pedagang asing, serta pajak. Sebagian keuntungan setelah dikurangi untuk pedagang akan digunakan untuk membangun kapal atau latihan pasukan, atau menjalankan lebih banyak perusahaan untuk membuat rakyat kaya dan negara kuat. Tidak heran kamu terus mengatakan, pendirian biro adalah senjata tajam untuk negara dan tentara. Aku tidak tahu. Aku telah melakukan sesuatu yang begitu bermakna sampai kamu menjelaskan padaku hari ini. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap negaranya. Kita semua harus mengutamakan negara. Apa katanya? Makan malam. Lebih baik daripada membaca 10 tahun. Setiap katanya adalah permata. Itu juga membuatku terkesan. Ayo bersulang. Kita sudah makan dan minum sampai kenyang. Tapi kita merasa masih banyak yang ingin dibicarakan. Bagaimana kalau ini? Maukah kita pergi ke ruang belajar untuk melanjutkan percakapan? Oke, ayo pergi. Silakan duluan. Aku akan tinggal dan membereskannya. Oak, aku akan tinggal dan membantu. Dan minta beberapa saran. Oh, aku paling suka bahu babi asam manis. Tolong pelajari itu. Sini silakan. Oke. Wui, aku juga bikin masakan asam manis di rumah. Tapi rasanya jauh lebih buruk dibanding yang kamu buat. Ada rahasianya nggak? Nggak ada. Ingat aja 10 kata. Apa itu? Ingat baik-baik. 1 anggur 2 saus. 3 gula 4 cuka 5 air. Itu apa sih sebenarnya? 1 bagian anggur 2 bagian kecap 3 bagian gula. 4 bagian cuka dan 5 bagian air. Lalu campur sausnya. 1 anggur 2 saus 3 gula 4 cuka dan 5 air. Ya? Aku ingat. Lihat kamu. Kamu cantik dan jago masak. Muka kamu cerah dan cantik banget. Nyonya, aku pakai masker lumpur. Itu formula khusus yang udah bertahan ratusan tahun. Aku akan kasih kamu beberapa saat kamu pergi. Beneran? Terima kasih banyak. Nyonya, aku ganggu Baisi untuk mengundang kamu. Nggak cuma buat ngucapin terima kasih. Aku juga ada sesuatu yang penting buat dibahas sama kamu. Ya. Tuan Sang. Kamu investasi sekitar 300.000 tael perak. Totalnya. Kamu udah dapat sampai 18.000.000 tael dalam 2 tahun terakhir. Tapi pemerintah cuma dapat lebih dari 400.000 tael. Ada yang salah dengan akunnya? Nggak ada. Tapi itu bertentangan sama niat awalku untuk mendirikan biro ini. Pengusaha jadi kaya. Tapi negara kuat masih terlihat jauh. Tuan Sang. Tolong jujur padaku. Atas nama pemerintah Shaanxi, saya meminta untuk membeli kembali semua saham biro. Guru? Nyonya. Semua mesin dan bengkel telah mengalami penyusutan. Tapi saya masih bisa membelinya kembali dengan harga asli. Mempertimbangkan keuntungan dalam beberapa tahun terakhir. Ini kesepakatan yang bagus untukmu. Tapi menurut perjanjian kami dengan pemerintah Shaanxi, kami masih akan memiliki semua saham. Setidaknya selama 9 tahun lagi. Ya. Jadi saya hanya bernegosiasi denganmu.
untuk pembelian kembali yang dipercepat. Kamu baru saja menyebutkan itu. Orang Cina harus belajar semua yang baik dari orang asing. Menurutku, orang asing paling pandai menepati janji. Karena kami telah menandatangani perjanjian, lebih baik kita tidak mengubahnya. Tapi saya juga berkata, setiap orang memiliki kewajiban terhadap negaranya. Ini masalah pertahanan dan administrasi nasional. Segalanya harus diserahkan untuk itu. Guru Nyonya, ini masalah besar. Tidak bisa dijelaskan atau disimpulkan dalam beberapa kata. Haruskah kita mempertimbangkannya dengan hati-hati? Karena Tuan Sang memberikan saran hari ini, saya akan memikirkannya dengan hati-hati. Namun, meskipun Biro telah menghasilkan banyak keuntungan dalam 2 tahun terakhir, itu melalui banyak kesulitan ketika pertama kali dibangun. Tolong pahami. Kamu harus tahu, Biro tidak akan berkembang begitu banyak jika pemerintah tidak melindungimu. Kamu telah menghasilkan banyak uang. Kamu harus bersyukur dan membalas negara. Tapi ini negara besar. Apakah benar-benar kekurangan uang sebanyak itu? Nyonya, sedikit demi sedikit terkumpul akan menjadi banyak. Hanya ketika setiap orang berkontribusi, negara akan memiliki harapannya. Sudah malam, aku harus pergi. Aku akan konsultasi denganmu lain kali. Sampai jumpa. KI. Aku pergi dulu. Segitu cepatnya? Nyonya Zhang, permisi, aku duluan ya. KI. Kemarilah. Tamu-tamu datang tiba-tiba, tapi aku masih ada yang mau bilang. Apa itu? Kamu sudah dengar rumor? Rumor apa? Bagus kalau belum dengar, dan jangan percaya kalau dengar. Oke. Kamu terlihat lebih kurus. Kamu rindu rumah? Sudah terbiasa dengan kehidupan di sini? Keluarga kita termasuk keluarga kaya. Bagaimanapun berbeda dengan di sini. Kamu baru datang, pasti ada yang belum terbiasa. Jangan dipikirkan. Siapapun atau apapun yang kamu temui, setiap orang bisa bersikap sombong. Kalau keluar uang lebih, mereka pasti akan bantu kamu. Kalau kamu kekurangan uang, suruh orang bilang ke aku akan kasih. Aku harus pergi, jaga diri ya. Guru, kenapa tiba-tiba mengusulkan untuk membeli kembali saham? Tidak tiba-tiba. Sudah lama aku rencanakan. Tapi Yao Ying tidak akan setuju. Aku sudah laporkan ke istana sebelum datang. Kalau dia menolak, kita akan keluarkan dia. Seperti kara kita keluarkan Su Run Dan Tang Tingshu dari Merchants Steamship Navigation Company. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita harus lakukan itu.
Dia membantu kita melewati masa-masa terburuk. Dia sudah menghasilkan uang, dan sekarang kita mengeluarkan dia. Apakah itu bukan merusak tangga? Saya melakukan untuk negara. Apakah itu berarti kita bisa serakah? Yao Ying sudah menghasilkan cukup uang. Dia pantas mendapatkan apapun yang dia hasilkan. Negara belum mengumpulkan cukup uang. Apa artinya? Individu kaya. Bukankah kamu baru saja bilang, kita akan memperkuat negara melalui pengumpulan kekayaan. TAPI pengumpulan kekayaan dimaksudkan untuk negara, bukan untuk pedagang individu. Tapi itu melawan hati nurani kita. Kamu tidak seharusnya memusingkan hal kecil untuk tujuan besar. Guru. Ini bukan hal kecil. Ini adalah prinsip. Jika kita melakukan dengan cara ini, apa bedanya Ming Li dan kita? Ini persis bagaimana Ming Li memeras kekayaan keluarga Shen. Ming Li melakukannya untuk keinginan egois. TAPI saya melakukannya untuk negara. Apa itu negara? Negara terdiri dari orang-orang. Kita menyakiti orang atas nama menyelamatkan negara. ITU bukan menyelamatkan negara, tapi merusaknya. Mengapa kamu begitu keras kepala? Karena kita menyelamatkan negara dengan bergerak di industri. Kita harus bergantung dan melindungi talenta seperti Yao Ying. Apa yang kamu lakukan? Berlawanan sepenuhnya. Tapi itu sudah diputuskan oleh pengadilan kekaisaran. Ini benar-benar salah. Kamu tidak segan-segan menentang pembelian kembali. Apakah keuntunganmu terlibat? Saya sudah bilang. Saya akan ditembak. Jika saya memiliki keuntungan pribadi dari dalam kasus ini, itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya akan menggerasnya. Tidak, saya harus menghentikanmu. Apakah kamu gila? Saya mencoba melindungi keadilan. Keadilan. Perselingkuhanmu dengan janda itu sudah tersebar luas di dataran Shanxi Tengah. Kamu melindunginya. Bukan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk perselingkuhan rahasia.